tata cara berdakwah ini digandrungi pemuda, sebagaimana ada konsep dalam ilmu thariqah. Konsep thariqah itu ada dua. Ada zikir dengan hati. Contoh, saya tidak menyebutkan salah satu thariqah. Ketika zikir dengan hati biasanya lampu dimatikan. Ada thariqah yang bil farha wal busyra. Zikirnya itu dengan membawa kegembiraan, dengan membawa kesenangan, dengan mengangkat tangan, ya kan, dengan melambaikan bendera. Ada pertanyaan ini, ya. Kenapa 3 anak harus hormat kepada 1 ibu? Tapi kenapa 1 ibu, ya, harus selalu mengikuti apa yang dilakukan atau dikatakan oleh suaminya? Kenapa? Karena ibu mendidik 3 orang, sedangkan suami mendidik 1 orang, tapi 1 orang itu yang mendidik semua yang berada di bawah. Assalamualaikum pemirsa Nusya TV, senang sekali saya Fitriani kembali bisa menyapa Anda. Dan alhamdulillah kali ini saya telah bersama dengan Kiai Haji Abdul Hanani yang merupakan mubalik dari Jember. Beliau juga merupakan ponakan dari Raden Kiai Fahri Ashol, komisaris dari Nusya TV. Betul nggih Kiai? Di awal mungkin sekaligus memperkenalkan diri ya mungkin Kiai, bagaimana pandangan Kiai terhadap konseptual dari dakwah Raden Kiai Fahri Ashol sehingga mampu menggiring anak muda yang semula tidak kenal atau tidak menyukai majelis zikir dan sholawat sehingga sekarang merasa kecanduan begitu Kiai? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai konsep dakwah zikir dan sholawat ini, awal mula kita mengenal zikir dan sholawat adalah bahasa yang sangat menjadi dalam tanda kutip adalah sesuatu yang tabu bagi pemuda, itu tabu. Karena yang bersolawat dan berzikir biasanya adalah orang-orang sepuh. Kemudian dengan adanya turba atau turun gunung dari Demangan ke pelosok-pelosok desa, kemudian tata cara berdakwah ini digandrungi pemuda, sebagaimana ada konsep dalam ilmu thariqah. Konsep thariqah itu ada dua. Ada zikir dengan hati. Contoh, saya tidak menyebutkan salah satu thariqah. Ketika zikir dengan hati biasanya lampu dimatikan. Sehingga ketika lampu dimatikan, orang-orang yang berzikir ini khusyuk, menangis begitu. Tapi kemudian ada thariqah yang bil farha wal busyra. Zikirnya itu dengan membawa kegembiraan, dengan membawa kesenangan, dengan mengangkat tangan, ya kan, dengan melambaikan bendera, sehingga zikir yang mainstream pandangan masyarakat itu adalah menakutkan, seakan-akan asik. Ada sebuah mahabbah, ada syauq, ada kecintaan. Karena begini, jujur, ciri-ciri orang yang berzikir khusyuk tanpa sengaja badannya akan bergerak. Orang yang tahlilan ketika khusyuk dia akan bergerak. Nah, orang yang saya lihat mengikuti daripada baik Fahrmania, Ahbabul Mustafa yang berdakwah atau mengikuti dakwah daripada Raden Kiai Farillah, tanpa sengaja mereka bergerak sendiri. Ada timbul asyik, padahal tidak diniati, tapi karena ada zauk yang baik mengikuti. Catatan, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ketika beliau akan sholat, beliau wajahnya memerah. Wajahnya memerah karena akan menghadapi Allah Ta'ala. Ada kehusuan yang nyata. Nah, orang-orang yang mengikuti Kiai Fahri, ya, itu wajahnya bukan memerah ketika bersolawat, tapi kegembiraan. Kenapa? Karena muncul sesuatu yang mahabbah, cinta, senang. Sehingga ada sesuatu yang timbul dari genre yang berbeda. Begitu mungkin. Saya ingin menanyakan pertanyaan yang mungkin bisa dianggap krusial atau sedikit milenial ya Kiai. Menurut pandangan Kiai, lebih penting mencintai pembina selawatnya dulu atau mencintai selawatnya dulu Kiai? Ada istilah yang sangat bagus berhubungan dengan pernikahan. Yang ada alaqah, ada hubungan dengan solawat. Apa itu? Saya balik bertanya. Pertanyaan saya adalah, menikahi yang dicintai atau mencintai yang dinikahi? Nah, sholawat juga begitu. Jangan lari kepada sosoknya, tapi esensi yang di dalam. Orang-orang dahulu
mungkin mereka mencintai yang dinikahi. Ya, kenapa? Karena belum kenal, belum tahu, dipaksa menikah. Nah, tapi kalau milenial sekarang, ya menikahi yang dicintai. Bagaimana dengan sholawat sekarang? Ya, apakah sosok Kiai Fahri atau sosok sholawatnya? Ketika pertama kagum kepada sosok tersebut, akan mengalir mahabbah. Orang-orang tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad, tapi ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad, mereka akan takjub. Mereka akan mengikuti syariat Islam, mengikuti ajaran Islam. Orang-orang yang belum pernah berjumpa dengan Kiai Fahri, datang ke majelisnya Kiai Fahri, akan ikut mengalir dalam lantunan sholawat bersama beliau. Jadi keduanya subjektivitas dan objektivitas begitu. Jadi tidak ada permasalahan kedua faktor tersebut, yang penting intinya gitu ya Kiai, mahabbah atau rasa cinta. Kiai Fahri adalah sholawat, sholawat adalah Kiai Fahri. Betul sekali. Kemudian tadi berbicara masalah mahabbah dan cinta serta pernikahan. Menurut pandangan dari Kiai sendiri, bagaimana sih urgensi dan juga esensi dari pernikahan itu sendiri? Baik, kita harus belajar kepada laron. Laron atau bahasa Maduranya jejeleng di rumah saya. Kalau bahasa Arabnya itu an-namlatul bayda, atau bahasa Inggrisnya the white ant. Ya. Itu bagaimana konsepnya? Itu laron itu ketika dia musim hujan, dia keluar dari tanah. Ya, musim hujan akan banyak laron di lampu ini. Dia panas di tanah karena hujan, dia keluar. Ketika dia sudah menyentuh kepada lampu, maka sayapnya akan patah dan akan jatuh ke bawah. Setelah jatuh ke bawah, laron betina akan berjumpa dengan laron jantan. Nah, begitu juga seorang santri. Ketika dia sudah lulus di rumahnya sekolah SD atau SMP, kondisi pergaulan panas, maka dia ibarat laron yang keluar dari tanah, dia harus keluar dari rumahnya. Kemana? Hijrah ke pesantren. Dalam istilah Jawa ada Malioboro. Kalau rokok Marlboro. Malioboro itu adalah istilah Malio. Jadilah wali kamu, boro dengan mengembara. Nah itu, laron itu seperti santri. Ketika santri sudah keluar dari tanah, keluar dari rumah, dia mencari cahaya, dia mencari lampu, dia mencari ilmu. Setelah menyentuh kepada ilmu, maka sayapnya akan lepas. Setelah lama mondok, dia tanggung jawab pendidikan selesai, yang santriwan berjumpa dengan santriwati, menikahlah kemudian. Laron demikian, setelah berjumpa betina dan jantan, masuk lagi ke dalam tanah. Nanti anak-anaknya keluar ketika musim hujan lagi, begitu. Menarik dari permasalahan yang biasanya terjadi dari sudut pandang orang milenial atau remaja milenial ya Kiai, yang berasal dari sudut pandang berbeda. Misalnya satunya berasal dari pondok pesantren yang memang mengutamakan kesiapan secara agama, kemudian remaja satunya berasal dari kalangan misalnya orang-orang berpendidikan yang memang mengutamakan pendidikan dan ekonomi. Menurut pandangan Kiai, apa sih yang memang urgent dari keduanya dan mana yang lebih penting dari keduanya? Jadi hidup kita itu, doa yang merupakan doa sapu jagat adalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Di dunia baik. Maka kalau di dunia baik, kita butuh ilmu-ilmu skill seperti ekonomi, seperti kedokteran. Tapi wafil akhirati hasanah, di akhirat juga baik, sehingga diperlukan agama-agama. Kalau pasangan tadi santri dan non santri misalnya, maka yang santri bertugas sebagai rem. Ketika dia akan melaju pergaulan, melaju silaturahim, melaju bekerja, yang agamawan dia menahan. Tidak apa-apa, karena begini, ibarat burung. Burung memiliki dua sayap. Maka sayap yang kanan itu adalah ilmu agama, sayap yang kiri adalah ilmu formal. Kalau hanya agama yang dikepakkan, burung tidak akan pernah terbang. Begitu juga ketika hanya ilmu formal, dia tidak akan terbang. Tapi ketika keduanya dikepakkan bersama, dia akan terbang ke angkasa. Begitu juga kehidupan berumah tangga. Ketika beriringan dengan bersama, akan menjadi asmara. Amanah, sakinah, mawaddah, warahmah. Luar biasa, kita malam hari ini bisa mendapatkan istilah-istilah baru ya Kiai. Kemudian apa saja sih yang menjadi faktor-faktor kesiapan pernikahan bagi seorang remaja yang memang mungkin sebelumnya belum pernah mengetahui tentang ilmu-ilmu pernikahan begitu Kiai? Sekali lagi, kalau orang ingin menjadi pendidik, ada fakultas tarbiyah.
Kalau ada orang ingin menjadi fuqaha, ada fakultas syariah. Kalau ada orang ingin menjadi sastrawan, ada fakultas adab. Kalau orang ingin menjadi penolong, dokter dan lain sebagainya, ada fakultas kedokteran. Tapi tidak ada fakultas suami dan fakultas ayah. Tidak ada fakultas istri dan tidak ada fakultas suami. Bagaimana? Bidzikris shalihin tatanazzalur rahmat. Dengan mengikuti salafus saleh, dengan mengikuti pendahulu yang baik, kita menggali fakultas dari para beliau. Kita contoh Sayyidina Khalil. Bagaimana Sayyidina Khalil mendidik putra-putrinya? Bagaimana beliau bersurat kepada istrinya? Bagaimana mengirimkan surat kepada anaknya? Memberikan wasiat, memberikan ini dan itu. Itu adalah langkah yang sangat baik. Artinya, yang sangat diperlukan mencontoh para salafus soleh. Coba, sebagaimana yang telah masyhur, Ki Abdullah Sakhol, ini cerita ibu saya, Nyai Hajah Karimah ketika mondok di Sidogiri pernah sakit. Apa yang dilakukan oleh Ki Abdullah Sakhol? Beliau mengatakan, engkau lebih senang endi anak mati nang pondok daripada mati nang Roma. Tinajak mulai. Nah, ini adalah langkah yang sangat luar biasa. Begitu juga di dalam pernikahan, kita contoh para salafus soleh, kita contoh orang-orang yang baik. Demikian mungkin. Tadi berbicara masalah banyak fakultas, saya ingin menanyakan yang memang menjadi hal yang begitu penasaran ya Kiai. Apakah ada permasalahan yang cukup dikatakan krusial apabila misalnya seorang istri memiliki kedudukan atau pangkat dalam hal profesi yang lebih tinggi daripada suami, Kiai? Jadi ada istilah Wonder Woman, ya. Sayyidah Aisyah itu adalah jenderal perang. Sayyidah Aisyah pernah ikut peperangan, ya kan, perang Jamal. Sayyidah Fatimah adalah seorang yang berkarir di rumah tangga. Bahkan banyak perempuan-perempuan hebat yang sangat istimewa. Bagaimana kedudukan seumpama ada perempuan yang lebih tinggi daripada suaminya? Bukankah strata sosial Sayyidah Fatimah lebih tinggi daripada Sayyidina Ali? Beliau adalah putri Rasulullah. Beliau adalah perempuan yang dijamin istimewa kedudukannya. Bagaimana Sayyidina Ali? Apakah minder? Tidak. Sayyidina Ali tidak minder. Kenapa? Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Artinya seorang laki-laki bagaimanapun walaupun profesinya tidak setinggi perempuan, dia tetap nahkoda dalam keluarga. Yang mengatur jalannya rumah tangga, yang mengatur alur daripada rumah tangga hendak dibawa kemana. Adapun apabila ada yang lebih tinggi daripada suaminya, itu adalah sunnatullah. Adalah sunnatullah biasa. Sayyidah Khadijah profesinya lebih tinggi dari Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad adalah karyawan daripada Sayyidah Khadijah. Apakah minder? Tidak. Justru Nabi Muhammad dengan kejujurannya bisa membuat jatuh hati daripada Sayyidah Khadijah. Maka lelaki yang profesinya lebih rendah daripada istrinya, tunjukkan kejujuran, berikan hidup yang lebih manfaat, insya Allah saling bahu-membahu. Lantas kemudian bagaimana pandangan dari Kiai mengenai paradigma atau stereotip biasanya lelaki yang tidak mengizinkan suaminya untuk menikah lantaran cukup berdiam diri di rumah saja atau pendidikan itu dianggap tidak penting, Kiai? Oleh si suami tidak dianggap penting begitu. Ya, jadi perempuan itu adalah makhluk yang unik. Mengapa unik? Ada sebuah makalah bahwa an-nisa mislul bahri. Perempuan itu seperti samudra. Bagaimana? Perempuan jika dilihat dari luar seperti ombak yang indah. Orang-orang bertamasya ke laut karena menginginkan ombak yang indah, ya kan? Tidak mungkin ada orang jalan-jalan ke sungai karena di sungai tidak ada ombak. Tidak mungkin ada yang jalan-jalan misalnya dalam bahasa Madura sok-sok, tidak ada. Tapi yang jalan-jalan ke laut. Mengapa? Karena laut punya ombak. Hati-hati, di setiap ombak di dalamnya ada alur yang sangat keras, ada jalan air yang menghanyutkan. Begitu pula perempuan, wajahnya menarik, omongannya menarik, tapi hati-hati, di balik semua itu terkadang ada sesuatu yang membuat bahasa kasarnya itu adalah kualat. Ya, lelaki yang baik dilihat dua perempuan, istrinya dan ibunya. Kalau istrinya baik, lelaki tersebut akan baik. Kalau ibunya baik, lelaki tersebut pasti menjadi orang yang baik pula. Artinya bagaimana? Artinya seperti contoh saya. Ketika saya masih punya ibu, saya tidak pernah sholat istikharah. Saya cukup minta informasi kepada ibu saya. Anak-anak saya
Begitu juga masih ada istri saya. Pertanyaan yang lebih menggelikan daripada pertanyaan tadi adalah, kenapa? Ada pertanyaan yang lebih ekstrim ini. Bagaimana? Kenapa satu orang daripada keluarga, misalnya punya 3 anak, harus menghormat kepada 3 ibu? Ada pertanyaan ini, ya. Kenapa 3 anak harus hormat kepada 1 ibu? Tapi kenapa 1 ibu, ya, harus selalu mengikuti apa yang dilakukan atau dikatakan oleh suaminya? Kenapa? Karena ibu mendidik 3 orang, sedangkan suami mendidik 1 orang, tapi 1 orang itu yang mendidik semua yang berada di bawah. Luar biasa sekali, mungkin the last question ya Kiai. Apa kunci dan tips dari Kiai sendiri untuk menjalin suatu keluarga yang sakinah mawadah warahmah? Untuk menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, yang pertama adalah kejujuran. Jadi kejujuran antara suami dan kejujuran antara istri. Kalau sesuatu sudah berangkat dengan kejujuran, insya Allah semuanya akan menjadi baik. Kita ingat kisah daripada Nu'man bin Thabit, ya kan? Ada yang mengatakan para aimah-aimah yang lain, mereka itu menaruh kejujuran kepada keluarganya, menaruh kejujuran kepada anaknya, menaruh kepada suami, kepada istri, sehingga dari pondasi kejujuran ini akan muncul bibit-bibit yang baik. Karena begini, kejujuran itu sama dengan bibit. Ketika bibit ini ditanam, maka dia pasti muncul tumbuhan. Ketika disiram, dia akan semakin lebat. Ketika disiram, dia akan semakin berbuah. Tapi kalau orang tidak memiliki kejujuran, maka ibarat menanam batu. Walaupun disiram, tidak akan muncul tumbuhan. Disiram, tidak akan muncul daripada buah-buahan. Maka kejujuran akan membawa kenyamanan dalam berkeluarga. Baik, mungkin yang terakhir ini merupakan pertanyaan di luar kontekstual pernikahan ya Kiai. Karena menurut pandangan dan juga informasi dari masyarakat bahwa Kiai juga ahli dalam bidang promosi atau bisa dikatakan Chief Executive Officer Promotion gitu ya Kiai. Nah, menurut pandangan Kiai, bagaimana sih seorang mubaligh yang giatnya bekerja untuk tausiah atau di bidang agama mempunyai beberapa skill yang terus dikembangkan di luar kontekstual dakwahnya tersebut Kiai? Saya rasa kalau dakwah itu tidak perlu promosi. Dakwah itu tidak perlu promosi. Kenapa? Karena dakwah ini tergantung audiennya. Sekali lagi, ujian menjadi seorang da'i di kampus Al-Azhar misalnya, itu adalah bagaimana memberikan pemahaman terhadap anak SD dan doktoral. Maksudnya bagaimana? Kalau orang bisa membuat anak SD faham, bisa membuat mahasiswa doktoral faham, maka berarti dia memiliki bahasa yang baik. Karena pada kenyataannya ada orang bisa diterima berdakwah di satu tempat tapi tidak di tempat yang lain. Kenapa? Karena dari cara bahasa. Kalau tadi disampaikan saya berpengalaman di dalam manajemen, benar, saya pernah ketika berada di pasca sarjana, waktu itu berada di S2, saya belajar promosi offline, promosi online. Promosi online ini dibagi menjadi 2. Ada soft promotion, ada hard promotion. Soft promotion itu adalah promosi yang lembut. Jadi misalnya promosi Nusia TV, itu jangan menampilkan bagaimana program Nusia TV, bukan. Tapi angkatlah kata mutiara, di bawahnya diberi dalam kurung Nusia TV. Diberi gambar Nusia TV, sehingga yang ditunggu orang bukan Nusia TV-nya, tapi adalah esensi daripada kata mutiara atau gambar. Tapi kalau hard promotion contohnya adalah saksikanlah acara Nusia TV, langsung, bahasanya langsung. Nah, itu online. Kalau offline, kita datangi kampus-kampus, kita datangi sekolah-sekolah se-Kabupaten Bangkalan, kita buat pamflet. Coba, ada berapa SMA dan aliyah di Bangkalan? Mereka belum kenal Nusia TV, kita beri pamflet di sekolah, kita ajak mereka latihan multimedia. Otomatis mereka daripada siswa SMA atau aliyah akan kenal. Ada berapa kampus di Madura, kita kenalkan kepada mereka. Nah, itu insya Allah adalah dakwah secara offline, promosi secara offline. Demikian mungkin, terima kasih. Baik, terima kasih. Itulah pemirsa
bincang santai ya pada malam hari ini. Saya seperti berbicara bersama dengan sosok kiai, bersama dengan chief officer dari formation, dan juga seperti berbicara dengan profesor ya, karena memang konsep dari arah pembicaranya tidak hanya berfokus pada dakwah tapi juga banyak hal yang disinggung di dalamnya. Semoga di lain kesempatan bisa berjumpa kembali dan bisa berbagi edukasi kembali ya Kiai. Dan jangan lupa terus saksikan semua program dari Indonesia TV, like, comment, dan juga subscribe. Saya Fitriani dari Galis Kabupaten Bangkalan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia TV, dakwah bil hikmah.